Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah berhasil mengidentifikasi pendekatan asesmen, kemudian mempersiapkan rencana asesmen, dan identifikasi kontekstualisasi dan modifikasi. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan langkah atau elemen menyusun instrumen asesmen. Baik, sebelum kita lakukan penyusunan instrumen asesmen, mari kita pahami apa itu instrumen asesmen dahulu. Yang pertama mengenai instrumen asesmen. Ini adalah bahan yang memungkinkan untuk mengumpulkan bukti menggunakan metode asesmen yang dipilih. Sedangkan perangkat asesmen ini terdiri dari instrumen dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menafsirkan bukti kompetensi yang berisi instrumen asesmen. Kemudian prosedur tadi adalah informasi atau instruksi yang diberikan kepada kandidat dan asesor atau penilai tentang bagaimana penilaian harus dilakukan dan dicatat. Dapat dirancang juga untuk tujuan perekaman dan pelaporan seperti yang dikembangkan oleh BNSP untuk tujuan asesmen dalam sertifikasi. Baik, mari kita ikuti bagaimana langkah keempat menyusun instrumen asesmen. Terdapat 5 kriteria atau tahap untuk menyusun instrumen asesmen ini. Yang pertama adalah analisis instrumen asesmen yang tersedia. Nah, di dalam analisis ini apa yang kita analisis? Dari setiap unit kompetensi pada skema dan juga kelompok pekerjaan, yaitu apakah valid, reliable, fair, dan fleksibel sesuai dengan prinsip asesmen. Kemudian yang kedua adalah instrumen asesmen yang perlu dikembangkan dari hasil analisa tadi. Dari sini kita punya daftar instrumen asesmen yang perlu dikembangkan berdasarkan unit kompetensi. Kemudian yang ketiga adalah pemetaan instrumen asesmen. Jadi yang berisi unit kompetensi, instrumen asesmen, kesesuaian instrumen asesmen, instrumen baru beserta instruksi asesi dan juga asesor. Kemudian konfirmasinya. Kemudian yang keempat adalah instruksi untuk asesor dan asesi. Jadi setelah kita tahu instrumennya, maka kita kembangkan instruksinya. Baru yang kelima, konfirmasi dan pencatatan. Apakah ini memenuhi standar yang disyaratkan konfirmasinya, kemudian memenuhi kebutuhan tempat kerja atau asesi tertentu, dan catatan hasil pemeriksaan. Baik, mari kita berlatih bersama-sama. Ini saya berikan tabel untuk menggait bagaimana langkah kita sesuai dengan instruksi atau kriteria unjuk kerja dalam standar kompetensi. Yakni yang pertama, kita masukkan dulu di dalam kolom unit kompetensi, kemudian kita analisa apakah sesuai atau tidak dari standar yang sudah instrumen yang sudah tersedia. Ya. Apakah itu checklist observasi demonstrasi, DIT, DPL, DPT, VPK, CPV, dan lainnya ya, dari setiap unit kompetensi. Kemudian setelah kita analisa, maka kita juga lihat di sini, sekaligus kita petakan, karena ada matriks di sana, mulai dari unit kompetensi dan instrumen asesmennya. Dari hasil analisa, kita mendapatkan instrumen baru yang harus kita siapkan beserta instruksi asesi dan asesor. Kemudian baru langkah atau instruksi kelima atau kriteria kelima ada konfirmasi untuk apakah instrumen asesmen yang dikembangkan memang sudah siap untuk digunakan asesmen. Tabel ini hanya untuk membantu kita untuk merekam bagaimana langkah kita di dalam menyusun instrumen asesmen. Ini baru petanya.
kemudian kita harus menyusun yang belum ada tadi. Satu demi satu. Untuk tujuan sertifikasi kompetensi, berdasarkan apa yang ada di BNSP, maka gunakan format BNSP FR MAPA 02. Ini adalah linknya, sehingga Ibu sekalian bisa segera untuk memasukkan ke dalam sana. Nah, dalam format yang dikembangkan di BNSP disebut sebagai formal MAPA 02, yaitu peta instrumen asesmen hasil pendekatan asesmen dan perencanaan. Di sini kita lihat, kita masukkan mengenai skema sertifikasinya, kemudian daftar kelompok pekerjaan, kemudian kita masukkan instrumen yang sudah kita analisa tadi di atas tadi, kemudian kita identifikasi ini untuk potensi asesi yang mana saja. Kemudian baru ada penyusun dan validatornya di bawah dari tabel ini. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan dengan dimensi kompetensi dalam merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Ini sangat penting untuk menghasilkan suatu inovasi dan juga revolusi perbaikan yang baik atau percepatan yang baik. Dimensi kompetensi yang pertama adalah task skill, yaitu keterampilan kita di dalam menjalankan tugas. Contohnya adalah kita melaksanakan tugas, merencanakan aktivitas proses asesmen selalu sesuai dengan standar atau SOP yang telah ditetapkan. Kemudian task management skill, yaitu merancang rencana asesmen yang efisien dan produktif, termasuk potensi integrasi yang tepat untuk setiap bagian perencanaan asesmen dan koordinasi sumber daya yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah contingency management skill. Di sini kita menyiapkan rencana cadangan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul selama perencanaan asesmen, seperti kegagalan teknologi atau perubahan tiba-tiba dalam standar atau kebijakan. Yang keempat adalah job role environment skill. Di sini kita harus punya keterampilan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim asesmen atau pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa proses perencanaan asesmen berjalan lancar. Kemudian transfer skill, yaitu keterampilan beradaptasi. Di sini kita harus mengadaptasi pendekatan dan metode asesmen untuk berbagai konteks atau situasi, seperti mengubah asesmen untuk peserta dengan kebutuhan khusus, situasi kerja, atau lokasi yang berbeda. Dan inilah terus yang kita perkuat sebagai seorang yang memberikan tugas untuk melakukan asesmen atau bahkan asesor, sebagai asesor. Inilah dimensi kompetensi yang sangat penting di dalam merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita sudah membahas bagaimana menyusun instrumen asesmen, baik instruksi atau kriterianya, dan juga format rekaman serta dimensi kompetensi. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada video selanjutnya menyusun satu demi satu instrumen asesmen. So, don't go anywhere. Ikuti terus sesi instrumen asesmen dan salam kompeten.